Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Abdul Rafi dengan NIM 22338142. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mengajarkan UAS biomaterial dari Pak Rafat, yaitu menjelaskan apa yang saya ketahui selama belajar mata kuliah biomaterial satu semester ini. Nah, yang pertama yaitu ada apa itu biomaterial. Biomaterial adalah bahan atau materi yang direkayasa untuk berinteraksi dengan sistem biologis, baik untuk tujuan terapeutik, pengobatan, perbaikan, atau penggantian fungsi jaringan maupun diagnostik. Singkatnya, biomaterial adalah material yang dirancang untuk berinteraksi dengan tubuh manusia atau makhluk hidup lainnya. Nah, yang pertama ada biokeramik. Apa itu biokeramik? Biokeramik adalah bahan yang dirancang khusus untuk digunakan dalam bidang medis, eh, dan kedokteran. Menggantikan atau meregenerasi jaringan keras tubuh seperti tulang dan gigi. Biokeramik memiliki sifat biokompatibilitas yang baik, artinya dap- artinya dapat berinteraksi dengan jaringan tubuh tanpa menimbulkan reaksi yang penolakan. Poin-poin penting mengenai biokeramik yang pertama yaitu dapat berinteraksi dengan jaringan tubuh, merangsang pertumbuhan tulang baru, dan menyatu dengan jaringan sekitarnya. Bahan implan biokeramik sering digunakan sebagai bahan implan baik untuk penggantian tulang gigi atau sebagai pelapis implan logam untuk meningkatkan biokompatibilitas. Jenis-jenis biokeramik yang pertama yaitu ada aluminium, zirkonia, kaca bioaktif, hidroksiapatit, dan kalsium fosfat. Pengaplikasiannya banyak digunakan dalam bidang endodontik, perawatan saluran akar gigi, ortopedi, rekonstruksi tulang, dan kedokteran gigi, implan gigi, dan restorasi. Keunggulan biokeramik yang pertama yaitu menawarkan biokompatibilitas tinggi, sifat remineralisasi, dan kemampuan untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Klasifikasinya yang pertama ada Ti- Bionet tidak bereaksi dengan jaringan, contoh aluminium, zirconia. Dan yang kedua ada bioaktif, merangsang pertumbuhan tulang, contoh hidroksopatit dan bioglas. Dan yang ketiga ada bioresa, yang ketiga ada bioresorbable, terurai dan diganti oleh jaringan tubuh, contoh TCP, kalsium fosfat. Nah, selanjutnya ada biometalik. Biometalik adalah material logam atau paduan logam yang digunakan dalam tubuh manusia untuk dijadikan tujuan medis seperti implan, prostetik, dan alat bedah. Syarat utama biometalik adalah biokompatibilitas, ketahanan korosi, sifat mekanik yang sesuai, kekuatan, keuletan, dan ketahanan aus. Sifat-sifat biometalik yang pertama ada kuat 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 tarik tinggi, daya tahan terhadap deformasi. Dan yang dari segi mekanikalnya dan segi kimianya ada stabil dalam lingkungan tubuh,
tidak menimbulkan reaksi beracun. Dalam biologis tidak memicu respon imun, tidak menyebabkan iritasi jaringan. Nah, selanjutnya ada biopolimer. Biopolimer adalah polimer alami atau sintetis yang bersifat alami dan digunakan aplikasi medis karena kompatibilitasnya dengan tubuh manusia. Bahan bakunya dapat berasal dari sumber alami termasuk karbohidrat seperti pati dan selulosa, protein seperti kolagen dan keratin, dan lemak seperti minyak nabati. Secara struktural biopolimer terdiri dari unit-unit monomer yang terikat secara kovalen. Beberapa contoh biopolimer yang umum adalah protein seperti enzim dan antibodi, asam asam nukleat DNA dan RNA, polisakaride seperti pati dan selulosa, dan poliester alami seperti PHB dan PLA. Sifat dan keunggulan biopolimer yaitu biodegradable. Banyak biopolimer yang terurai secara alami oleh mikroorganisme mengurangi dampak lingkungan dibandingkan dengan plastik sintetis yang sulit diterurai. Biokompatibel biopolimer umumnya tidak beracun dan dapat diterima oleh makhluk hidup sehingga cocok untuk aplikasi medis dan farmasi. Dan keunggulan lainnya yaitu berkelanjutan. Biopolimer dapat diproduksi dari sumber daya terbarukan seperti tanaman dan limbah pertanian, sehingga lebih berkelanjutan dibanding dengan bahan bakar fosil yang menjadi sumber plastik sintetis. Dan sifat keunggulan lainnya ada potensi aplikasi. Biopolimer memiliki potensi aplikasi yang luas, termasuk dalam kemasan, makanan, tekstil, pertanian, konstruksi, dan bidang medis seperti implan medis dan sistem pengiriman obat. Nah, selanjutnya yaitu ada stainless steel atau baja tahan karat. Eh, Komposisinya yaitu besi atau Fe ditambah kromium atau Cr 10,5% plus bisa ditambah nikel atau Ni. Dan karakteristiknya yang pertama itu ada tahan karat dan korosi, kuat dan keras, tahan panas dan dapat dipoles mengilap. Jenis-jenis utamanya yaitu autentik, paling umum tahan korosi tinggi. Veritik lebih murah agak kurang tahan korosi. Dan martensitik bisa dikeraskan tapi kurang tahan korosi. Kelebihannya estetis, umur panjang, tidak reaktif dengan makanan. Dan kekurangannya lebih mahal dari baja biasa. Sulit dibentuk dan dilas untuk beberapa tipe. Penggunaan seperti peralatan dapur, alat medis, konstruksi bangunan, otomotif, dan pabrik kimia. Yang kedua ada kobalt atau CO. Karakteristiknya logam keras, biru biru keperakan, tahan suhu tinggi, magnetik, tahan korosi.
Kelebihannya digunakan dalam superalloy untuk turbin, turbin jet, dan mesin. Bahan utama dalam baterai litium ion bersama litium dan nikel. Stabil dalam lingkungan ekstrim. Kekurangannya itu langka dan mahal. Penambangannya menimbulkan isu etika dan lingkungan. Penggunaannya baterai kendaraan listrik, pesawat terbang, prostetik medis, dan pigmen. Nah, selanjutnya ada titanium atau Ti, bonus bahan sejenis dan karakteristiknya sangat kuat dan ringan, tahan korosi luar biasa, biokompatibel, tidak ditolak tubuh. Kelebihannya ideal untuk implan medis dan aerospace, tahan di lingkungan ekstrim, laut, luar angkasa, dan kekurangannya mahal, sulit dikerjakan dibanding logam lain. Penggunaannya itu untuk alat bedah, pesawat luar angkasa, kerangka prostetik, kapal selam. Saya akan menambahkan kegunaan utama biomaterial logam pada medis. Yang pertama itu ada titanium dan paduannya. Kegunaannya di medis yaitu untuk implan tulang seperti tulang pinggul, lutut, dan implan gigi seperti dental implant, dan sekrup dan pelat ortopedi. Selanjutnya ada stainless steel. Kegunaannya di medis yaitu untuk implan sementara seperti plat, penahan tulang, kawat ortopedik, dan stent jantung. Nah, untuk kobalt atau korium, korium alloys, kegunaannya di medis adalah untuk sendi buatan, prostetik lutut atau hip, katup jantung buatan, mechanical heart valve, dan tantalum. Kegunaannya di medis yaitu untuk implan porus untuk pertumbuhan tulang, alat bantu tulang belakang seperti spinal atau implants. Nah, kegunaan polimer pada alat medis yaitu yang pertama ada polimer PMMA, bond cement atau untuk mengisi celah antara implan logam dan tulang. Dan ada polimer PEEK atau polyether ether consone. Kegunaannya di medis yaitu untuk implan tulang belakang, cek spinal atau pengganti tulang ringan. Nah, ada lagi polimer PLA, PGA, dan PLGA. Kegunaannya yaitu untuk benang jahit yang dapat larut, sistem pengantaran obat, dan scaffold tissue engineering. Selanjutnya ada polimer silikon. Kegunaannya yaitu implan payudara, prostetik anggota tubuh, katup jantung, fleksibel. Nah, kegunaan biokeramik pada medis yang pertama ada hidroksipatie, yaitu pelapis permukaan implan logam, bone filler, prostetik gigi, dan ada bioglass, menstimulasi pertumbuhan tulang,
bahan tulang dan bahan tulang. Yang ketiga ada alumina dan zikronia. Yang kegunaannya di medis yaitu untuk implan gigi, kepala sendi buatan, bearing sendi dan bearing sendi karena tahan ausnya tinggi. Selanjutnya ada biokomposit kegunaannya di medis yang yaitu untuk scaffold biodegradable untuk regenerasi tulang, implan ringan, ortosis, bantu luar untuk menstabilkan tulang atau sendi. Nah, keramik plus logam atau coating lapisan lapisan implan logam agar lebih bioaktif dan osteokonduktif. Nah, saya akan menambahkan sedikit inovasi dan penelitian terkini. Yang pertama itu ada non-struktur biokeramik meningkatkan permukaan agar lebih aktif terhadap pertumbuhan sel. Yang kedua ada komposit biokeramik atau polimer menggabungkan kekuatan keramik dengan fleksibel polimer. Nah, selanjutnya ada biokeramik cetak 3D menghasilkan bentuk dan porositas kompleks yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya ada biokeramik antibakteri, menambahkan ion perak atau tembaga untuk mencegah infeksi pasca implan. Nah, biokeramik adalah material unggulan dalam bidang biomaterial karena kemampuannya untuk berinteraksi secara aman dan efektif dengan jaringan tubuh. Karakteristiknya yang unggul seperti biokompatibilitas, kestabilan kimia, dan kekuatan mekanik membuatnya sangat cocok untuk aplikasi medis, terutama di bidang ortopedi, kedokteran gigi, dan rekayasa jaringan. Tantangan ke depan adalah mengatasi kerapuhan dan mengembangkan teknologi yang memungkinkan percetakan bentuk kompleks, serta integrasi fungsi tambahan seperti pelepasan obat atau antibakteri. Dengan perkembangan teknologi, masa depan biokeramik sangat menjanjikan untuk merevolusi cara kita menangani kerusakan jaringan dan meningkatkan kualitas hidup pasien secara signifikan. Em, Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.